cracking. Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Seperti biasa, hari ini hari Senin, ya, tanggal 19 Desember. Waktunya kita bahas saham dan IHSG dan sektoralnya juga ya. Oke, eh, supaya nggak kelamaan, kita langsung bahas IHSG-nya aja dulu ya. Oke, so far IHSG em, masih sideways ya, masih sideways ya. Setelah kemarin breakdown area garis kuning ya, garis kuning terus sudah di breakdown MA 200 juga ya. Eh, Akhirnya sekarang sideways ya. Ada potensi untuk sideways ini berakhir di minggu ini ya, berakhir di minggu ini. Jadi minggu ini tuh sebenarnya minggu-minggu yang sakral ya, minggu-minggu penting ya, dimana kalau misalkan sampai akhir minggu ini IHSG masih terus sideways, kemungkinan minggu depan itu udah susah kalau mau ada window dressing ya, karena minggu depan eh, itu tuh perdagangannya kan cuma sampai dari tanggal 26 sampai tanggal 30, dan biasanya udah mendekati akhir tahun itu perdagangan makin sepi ya. Hari ini aja kalau Bapak Ibu cek itu transaksi cuman 10 triliunan ya, udah mulai sepi-sepi juga gitu, tapi ya harusnya sih masih ada potensi naik. Nah, dan seperti yang saya sempat sampaikan di minggu lalu ya, itu adanya window dressing atau enggak itu semua tergantung saham Gotoh ya, tergantung saham Gotoh. Ini saya prediksi keluar dari range sideways-nya itu di sekitar Rabu atau Kamis lah maksimal ya. Itu sih untuk IHSG. Targetnya masih ke sekitar sini ya, 6930 6980-an ya, itu jadi target kenaikannya ya. Meskipun kalau cuman sampai situ belum ada window dressing gitu, tapi uh, at least kalau udah ke arah sana ya, kita bisa cek lagi nanti apakah masih bisa lanjut naik lagi sampai di atas 7070 ya, karena tanggal 1 Desember itu openingnya 7080, berarti di atas 7080 ya, misalnya di 71 atau 7150 gitu kan ya, lumayan ya. Kita bahas ke sektoralnya. Transportasi ya, so far masih sesuai plan ya. Masih ada potensi koreksi sampai area kotak sini ya. Itu untuk IDX transportasi. Jadi belum ada perubahan yang cukup signifikan dari IDX transportasi ini. Nah, sekarang kita coba cek saham-sahamnya nih, ada apa aja ya kira-kira yang menarik. Kita coba cek Jaya. Ya, nah ini Jaya ini cukup menarik ya. Jaya ini cukup menarik ya. Kalau besok bisa break high hari ini di 110, ini masih punya potensi naik sampai 120 ya. Terus berikutnya kita coba cek LP. Ya, ini LP juga menarik nih ya. Ini potensi double bottom. Ya tinggal nunggu konfirmasi breakout aja sih ini ya. Nanti akan diinfoin kalau memang udah cukup oke. Terus kita coba lihat BERT. Ya, BERT-nya so far ini sideways ya, ini bikin pola descending triangle ya, antara hitam sama yang merah. Nah, mungkin nunggu satu candle lagi ya. Kita akan cek lagi 1-2 hari ini.
Oke, mungkin dari sektor transportasi itu dulu ya, kita pindah lagi ke sektor teknologi. Ya, ini yang waktu itu saya sempat bilang ya, sektor teknologi ini ada potensi menjadi pemberat, dan memang sekarang udah turun dalam dan jadi pemberat juga. Cuman setelah rebound di tanggal 13 Desember, ini sebenarnya unexpected ya. Harapan saya technical reboundnya di 14, cuman ya kecepatan. 13 sudah rebound duluan. Ya, nggak apa-apa, kecepatan. Toh udah masuk juga sebagian kan, meskipun masih kecil. Nah, terus ini gimana? Ini sementara ini masih sideways ya, di range dari candle tanggal 13 ini. Cuman kalau saya lihat ada potensi ya, ada potensi minggu ini juga mulai akan konfirmasi dari sektoralnya. Ya, artinya minggu ini mau nggak mau ya, Goto ini harus rebound kalau misalkan mau ada window dressing. Kalau minggu ini Goto masih nggak rebound tuh maksudnya gimana, Pak? Ya, misal rebound itu di atas 110, 120 ya. Di atas 100 lah, itu masih udah saya bilang rebound. Ya, target saya 120 sampai 130 di akhir tahun ini. Gitu ya, untuk foto ya. Kita langsung bahas fotonya aja. Oke, ini dari sisi time frame Fibonacci time zone ya. Jadi saya prediksi itu kan kemarin di sini ya, saya prediksi tanggal 14 itu akan ada reversal. Ternyata reversal tanggal 13 ya. Oke. Masih mending, kita udah dapat barang ya. Nah, nanti ini akan ada reversal lagi di tanggal 29 ya. Jadi kalau kita lihat kalender, 29 kan di sini ya, 30 kan di sini. Nah, ini 2 hari menentukan ya. Mungkin sebelum tanggal-tanggal itu tuh harga saham Goto itu akan naik ya sampai 120, 130, bahkan mungkin 150. Nanti setelah itu 29.30 mulai koreksi lagi. Bisa jadi seperti itu ya. Saya nggak tahu kayak gimana. Yang jelas kita akan kawal terus nih Gotonya gitu ya, karena kan kita udah punya barang. Kemarin juga udah sempat direkomend untuk tambah barang juga ya, meskipun masih kecil porsinya. Nah, tapi ya karena view saya ini Goto cukup menarik sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun depan, ya kita akan di teknologi akan fokus di Goto dan Arto ya. Terus kita coba cek MTech-nya ya. Hari ini sebenarnya tadi ada rekomend MTech ya, cuman ternyata di breakdown lagi low-nya ya. Jadi kita akan pantau dulu, kemungkinan besar dia akan buat suatu pola ya, antara di 30 menit atau time frame daily-nya. Terus buka lapaknya juga masih belum ada kejelasan arahnya mau kemana gitu ya. Yang jelas downtrend yang ini dari sini ya, ini masih belum berhasil dilewatin ya. Terus dari sektor teknologi, oke, saya mau kasih tahu kalau misalnya Bapak Ibu ada saham WRG ya, saran saya jual dulu ya. Cuman kebetulan sekarang lagi disahkan kalau nggak salah ya. Kalau saran saya dijual dulu ya, karena pemegang saham pengendalinya itu pada jualan ya. Jadi saya takut ini sahamnya bisa balik 50 ya, karena sekarang saham-saham IPO banyak yang nggak terlalu bagus ya. Jadi harus hati-hati. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya. Energi. Sektor energi. Oke, sektor energi ya, ini salah satu sektor yang masih strong uptrend gitu ya. Cuman kalau saya lihat ini udah mulai habis bensin ya, tapi jangan khawatir. Ini rata-rata penurunannya disebabkan oleh saham BAN ini ya.
Nah, tapi kalau saham batubara yang lain ya kayak Adaro ya so far sih masih menurut saya masih menarik ya. Menurut saya masih menarik Adaro, target kita kan 4 ribuan ya. Ini bentar lagi kena target, ada potensi untuk di-upgrade. Terus berikutnya PTBA ya, cuman sayang sekali kemarin PTBA-nya nggak dapet ya. Waktu koreksi atau retracement kita nggak dapat barang ya, karena cuman sampai 3720 gitu ya. Dan rekomend kita di 3700 dan ini udah naik. Ya so far masih oke sih sebenarnya, cuman ya udahlah ya, kita udah ada Adaro juga kan. Terus NTR-nya juga nggak dapet ya ternyata. Ya UNTR-nya waktu di sini tuh nggak dapet gitu. Ya tapi so far masih oke. Oke, terus oh ya Bumi ya. Bumi so far saya masih takut-takut gitu ya, dalam arti sebenarnya masih cukup pede Bumi bisa turun di bawah 160 gitu ya. Minimal 151 sampai 142 gitu ya. Syukur-syukur bisa ke 128. Nah, ini udah mulai menarik. Gitu. Jadi so far sementara ini saya nggak akan rekomend Bumi dulu gitu ya. Bumi dan grupnya gitu ya, baik BRMS, BP, terus Dewa ya udah balik lagi ke 50, Energi juga belum. Kalau BNBR mungkin masih bisa ya BNBR. Ya tapi kalau untuk yang lain saya belum lihat ada sinyal-sinyal yang menarik gitu. Oke, terus kalau dari Indi ya Indi sebenarnya nggak kemana-mana sih ini. Yang Indinya nggak kemana-mana. Hmm, saya sih belum lihat ada sinyal ya. Nanti kalau udah mulai ada sinyal kita akan rekomend. Terus kalau ada MR juga sideways, belum ada sinyal lagi. Dowit juga kemarin kita udah sempat fast trade sekali ya, sampai sekarang masih belum kelihatan sinyalnya, ya masih belum kelihatan. Jadi kita ngasih wait and see. Terus PSSI. Ya PSSI-nya mungkin layak dipantau sih, tapi ya masih dipantau dulu aja ya. So far batubara yang selain blue chip banyak kan terkoreksi ya BTW. Oke, mungkin itu aja dari sektor energi ya. Oh sorry, kita coba cek Medco. Ya, Medco masih belum kelihatan teman-teman. Oke, kalau gitu kita pindah lagi ke sektor berikutnya, infrastruktur. Ya, sektor infrastruktur ini sideways ya, tapi jangan jangan ditinggalin. Kenapa? Karena menurut saya ini salah satu sektor yang menarik ya, selain sektor teknologi tadi. Ini tingginya sama ya, sedangkan di sini itu ada divergence ya. Bahkan di sini pun ada divergence. Ya, jadi kalau ninggalin sektor infra dan teknologi menurut saya sayang banget gitu ya. Nah, cuman kita akan mulai pantau lagi saham Telkom. Ya, sebenarnya tadi sore saya udah mantau, udah ngeceng. Cuman kemungkinan besar kita akan rekomnya besok ya. Karena tadi itu udah dekat-dekat closing gitu. Jadi kita akan rekom besok. Yang kemarin di sini
so far udah kena TP ya, kena TP pas opening ya, langsung ngedrop besokannya gitu ya. Nah ini ada potensi dia bisa naik lebih tinggi dibanding ini ya, mungkin bisa balik lagi sampai 39 sih ya. So far masih oke. Ini salah satu saham yang kalau gotonya naik dia ikutan naik ya. Dan ya Telkom saham blue chip harusnya sih masih bagus ya. Terus Jasa Marga ya, ini juga kemarin udah sempat kena TP ya, terus koreksi. Ini ada gap ya. Jasa Marga ini ada gap, kita akan coba pantau di area gap ini apakah dia bentuk pola candle reversal atau enggak. Kalau iya, kita akan rekom lagi Jasa Marga gitu ya. Terus untuk konstruksi, menurut saya jauhin dulu sampai waskita itu selesai red issue. Dan informasi yang saya dapat itu terakhir waskita red issue-nya diundur di Januari 2023. Kenapa? Karena harga waskita itu turunnya udah cukup dalam ya. Sekarang cuma di 360-an, sedangkan rencananya itu waskita mau red issue di sekitar 460-an kalau saya nggak salah. Gitu. Jadi menurut mereka kalau ngadain red issue di harga segitu nggak menarik investor gitu. Ya, jadi mereka mutusin red issue-nya di tahun depan, meskipun karena butuh dananya di bulan Desember ini ya, mungkin dana pemerintah akan cair dulu baru nanti Januari red issue ya. Menurut saya agak aneh sih ya, mungkin karena ini pemerintah gitu kan, jadi ya mungkin karena punya kepentingan jadi suka-suka mereka gitu ya. Termasuk kayak saham Garuda, kalau Bapak Ibu punya itu udah mulai ya red issue-nya udah mulai bisa tembus segala macam, cuman ya itu sahamnya aja di suspend gitu, kok bisa red issue gitu. Aneh menurut saya. Oke, jadi di sektor ini saran saya masih fokusnya ke Telkom aja dulu ya, masih fokus ke Telkom dulu aja. Selain Telkom kayak konstruksi terus telekomunikasi yang lain menurut saya hindari dulu ya, karena XL juga red issue di 2080, harga sekarang di 2060, kurang menarik ya. Meskipun kayak kemarin ISAT ada sempat pantulan gitu ya, nah ini mantul, nah tapi ini cuman mantul untuk diturunin lagi menurut saya ya, jadi kita hindari dulu aja ya, kecuali fast trade ya, Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya. Industrial. Ya, sektor industrial. Bentar ini. Saya update ini ya. Oke. Sektor industrial so far masih sideways, tapi kecenderungannya akan tetap koreksi ya, masuk ke dalam garis merah yang di sini. Ya, ini ya seperti biasa sih, Astra ini yang jadi pemberatnya. Ya, so far Astra ada potensi double bottom. Ya, ada potensi ya. Kita akan lihat dulu. Ya, kalau analisa saya benar yang tadi di awal saya sempat sampaikan, kalau GoTo minggu ini ada potensi rebound ya, perkiraannya di hari Rabu atau Kamis gitu ya. Ya, maka Telkom, Astra ini juga potensi rebound ya. Jadi kita akan rekomendasi lagi. Seperti itu. Oke, terus kalau saham yang lain kemungkinan ASGR ini bisa jadi yang salah satu saham yang menarik ya, grupnya Astra.
Ya, terus ada GPSO, cuman ini harus hati-hati ya, karena ini bandarnya sadis banget GPSO ya. Saya sih nggak, terus terang nggak akan rekomen di grup gitu ya, karena ini bandarnya sadis banget, mirip kayak BSBK kalau Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini sadis banget, jadi saya nggak akan rekomen. Cuman ya bagi yang berani mungkin bisa dipantau juga itu GPSO. Oke, itu dulu sih sementara ya. Sementara itu dulu, kita pindah lagi ke sektor selanjutnya, healthcare. Oke, sektor healthcare ini eh, saham atau sektor kedua ya, yang strong uptrend. Cuman bedanya sama sektor energi tadi itu, sektor energi naiknya udah tinggi banget. Kalau sektor healthcare ini baru mau naik ya, baru mau naik ya, baru mau strong uptrend gitu. Karena udah bertahan di atas MA 200. Nah, ini sebenarnya ya balik lagi didorong sama saham KLBF ya. Ini saya terus terang nggak tahu nih ada apa KLBF bisa naik setinggi ini. Biasanya dia nggak kemana-mana soalnya. Ya, terus akhirnya disusul oleh SAME. Ya, akhirnya disusul oleh SAME. Ya, ini terus terang minggu lalu yang sempat saya bilang kemungkinan kita akan masuk di SAME, tapi nggak kepantau ya. Padahal dia naiknya pelan-pelan. Nah, baru 3 hari terakhir ini dia naiknya cukup lumayan. Terus Hill ini juga menarik ya, Hill. Ya, cuman sayangnya dia belum mampu kuat di atas garis hijau nih. Terus di sini udah ada potensi divergence, ya, bearish divergence. PRDA-nya, ya PRDA-nya juga masih sideways sih, nggak kemana-mana. Kemarin kita sempat take profit di sini ya, 6 ribuan. Ya, terus turun, nah ini sekarang lagi sideways. Ya kita akan lihat lagi lah gimana ke depannya. Oke, jadi untuk healthcare itu dulu. Kita lanjut ke sektor berikutnya dari sektor finance. Ya, sektor finance so far masih sideways di range garis hijau ini, gitu ya. Nah, ini juga sama. Ada potensi pertengahan minggu ini sektor finance itu balik lagi rebound, ya. Meskipun kalau Bapak Ibu lihat saham BCA tuh nggak kemana-mana gitu ya, nggak kemana-mana. Terus mandirinya memang hari ini sempat koreksi, tapi sebenarnya nggak kemana-mana juga gitu ya. BBNI juga sama ya, BBNI, terus BBRI juga sama, nggak kemana-mana. Nah, di sektor finance ini yang menurut saya menarik itu bank-bank digital ya, Arto. Jadi menurut saya menarik ya, menurut saya menarik. Ini ya, ini reboundnya sama di tanggal Goto rebound. Gotonya ikut rebound di tanggal 13. Sorry, Artonya ikut rebound di tanggal 13 sama kayak Goto. Jadi kalau yang tadi saya bilang di depan ya, kalau Gotonya pertengahan minggu ini akan rebound ya, maka saham ini juga akan rebound ya. Menurut saya ini menarik gitu ya. Terus ada bank BANK ya, ini udah mulai menarik ya, karena ini ada potensi apa namanya, bikin pola ya, bikin pola. Menurut saya ini menarik. Nah, cuman sayangnya area buy kita masih belum kena ya. Area buy kita masih belum kena. Nah, bank digitalnya tuh baru BANK doang ya, kayak Agro Brisnya itu masih belum ya.
Breeze mau red issue harga 1000 ya. Cuman view saya tuh Breeze bisa turun sampai 800. Ya, karena supportnya di sini udah dijebolin semua. Ya, ini hari ini jebol volume tinggi, udah 885 target koreksinya. Sorry, 845 target koreksinya. Gitu. Karena ini hari ini dijebolin dengan volume yang besar. ARB nih hari ini. ARB hari pertama. Terus selain Arto ada BBB. Ya, meskipun BBB ini sideways ya, sideways. Potensi double bottom juga. Terus berikutnya dari sektor ini tuh oke, kelihatannya dari sektor ini nggak ada lagi ya yang menarik ya. Oke, kita lanjut pindah ke sektor berikutnya. Indeks basic. Ya, indeks basic ini potensi masuk ke kotak merah ya. Nah, cuman saya masih lagi-lagi saya masih belum nemu saham apa aja yang kira-kira dipakai buat nurunin indeks basic gitu ya. Karena kalau kita cek kayak Antam, so far Antam udah lumayan oke gitu ya. Karena ini kemarin naik tinggi karena laporan keuangannya bagus. Terus Teens ya Teens ini memang lebih jelek dibanding Antam gitu ya. Tapi ini punya view ke depan yang bagus ya karena pemerintah mau mulai melarang ekspor timah, bauksit dan kawan-kawan gitu ya. Jadi nggak cuma nikel doang yang mau dilarang nanti. Uh, Terus infonya juga so far sih masih oke sih menurut saya. Ya, so far masih oke meskipun ada potensi pola rising bed ya. Jadi tapi karena masih belum confirm saya jadi masih nggak tahu dia mau nuruninnya pakai sama apa. SMGR memang udah turun cukup lumayan gitu. Ini karena isu dia mau red isu ya 6.000 atau 6.500 saya lupa nih. Nah ini memang cara tren kelihatannya udah mau tren besarnya sideways, tren pendeknya ini kecenderungannya turun. Terus kalau ngomongin kertas-kertasan, so far menurut saya kertas-kertasan juga menarik gitu. Ya, menurut saya kertas-kertasan ini menarik, tapi ya nggak tahu. Ini kalau nggak mampu keluar garis merah yang atas ini, nggak mampu breakout gitu ya potensi ada kecenderungannya turun. Ya, jadi sebenarnya kalau lihat dari saham-saham di basic industry ini, kalau misalkan dia mau secara sektoralnya turun, kemungkinan besar ya karena saya nggak nemuin saham yang paling menonjol untuk berpotensi turun gitu. Ya kemungkinan besar turunnya berjamaah. Tapi mungkin di tahun ini doang. Tahun depan menurut saya bakalan bagus basic industry. Saham-saham di basic industry bakalan bagus. Oke, NICL ya hari ini kelewatan lagi NICL. Tiba-tiba dia naik kenceng. Ya, saya nggak nyangka hari ini dia bisa naik setinggi ini. Ya, kemungkinan nanti kalau beberapa hari ke depan ada retracement ke 135-an ya, kemungkinan kita akan rekomend lebih baik. Terus IELS
ini kemarin kita sempat trading di sini sekali ya. Dua kali. Dan kalau saya lihat sih ini sideways ya. Ini sideways di range ini sampai sini. Gitu. Ya, di range itu. Ya, jadi kita perlu lihat nih beberapa hari ke depan gitu. Terus yang menarik lagi itu ya, kayaknya di sektor ini itu dulu ya. Kita coba pindah lagi ke sektor berikutnya. Teknikal. Ya, indeks teknikal. Oke, ini garis hitam ini garis support kuat ya. Nanti kalau udah nggak bisa bertahan di atas ini, potensi turunnya cukup lumayan sadis. Gitu ya. Potensi turunnya cukup lumayan sadis, itu bisa sampai sini. Garis hijau. Ya, jadi ya kalau bisa sahamnya dihindari dulu sih. Yang udah naik tinggi gitu ya. Nah, hari ini kita ada rekom fast trade Aces ya. Ini kenapa kita rekom? Yang pertama, saya tadi lihat sinyal di time frame 30 menit. Ya, time frame 30 menit. Ini ada pola bullish engulfing. Ya, ada pola bullish engulfing. Jadi kita rekom. Ya. Terus dengan closing hari ini dia membentuk pola bullish engulfing juga di time frame daily-nya. Ya, ini jadi ada potensi untuk technical rebound. Ya. Meskipun saya cuman pendek-pendek gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita tarik Fibonacci, potensi kenaikan sampai 480-an ya. Maksimal 500. Cuman ya kita akan kawal pelan-pelan lah. Ya, jadi jangan terlalu muluk-muluk dulu. Terus kita coba lihat MACD ya. Ya, MACD masih belum menarik menurut saya sih. MPMX-nya MPMX mungkin lebih menarik ya. Ini kemungkinan kita akan rekom besok nih MPMX. Terus Swiss ya, sebenarnya Swiss tadi saya pagi udah pantau, cuman area buy saya nggak akan kena karena saya ambil area buy-nya di sekitar 250-an di 254. Ternyata dia cuman sampai 266 doang, dia udah naik lagi. Nah, ini so far sih masih oke sih harusnya. Ya. Ini dia naik karena sentimen pemerintah mau kasih ini ya, subsidi kendaraan listrik. Ya mungkin salah satunya dia kena kali. Oke ya, berikutnya apa ya di sektor cyclical ini? Ya ada lagi sih yang menarik sektor cyclical. Ya, nggak ada lagi yang menarik ya, mungkin kita lewatin lagi.
lewatin dulu ya. Langsung loncat ke sektor berikutnya, sektor properti. Oke, sektor properti ini ngeri-ngeri sedap ya. Karena beberapa hari ini turun dan artinya nggak mampu bertahan di atas MA 200 gitu ya. Terus dia ada potensi untuk turun lebih dalam. Gitu. Nah, sektor properti kita coba lihat CTRA ya. So far sih CTRA nggak kemana-mana. BSD-nya juga nggak kemana-mana. Cuma rekonnya ya memang nggak breakout MA 200 sih, tapi nggak kemana-mana juga. Oh, mungkin pewon ini yang dijatuhin ya, karena pewonnya udah 3 hari nih turunnya lumayan sadis ya, nggak tahu nih ada apa ya. Sedangkan properti yang lain sebenarnya nggak kemana-mana ya. Ya mungkin karena yang lain nggak kemana-mana, tapi pewon sebagai salah satu market cap yang cukup besar di properti ini turun. Gitu ya, jadi kita masih wait and see dulu di sektor properti. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke non. Ya, sektor non cyclical ini juga mulai masuk ke area sideways yang kotak ini ya. Ini ada potensi juga bisa downtrend. Ya, cuman kita akan cek secara berkala. Non cyclical, kita mulai dari Unilever. Ya, Unilever kemarin udah sempat naik tinggi tiba-tiba gitu ya. Nggak tahu nih ada apa. Nah, hari ini merah. Ya, so far sih dia masih sideways ya, masih sideways. Mungkin pelan-pelan akan nutup gap yang ada di sini sampai akhir tahun. Terus ICBP, nah kalau ICBP ini agak sedikit rawan ya. ICBP agak sedikit rawan karena hari ini turun cukup lumayan, volumenya juga cukup ada gitu ya. Dan di sini ada bikin yang namanya divergence. Nah, ya, kalau ini ke sini naik, high-nya gitu ya. Kalau ini ke sini turun, high-nya gitu. Jadi ada divergence. INDF-nya ya so far sih masih oke kelihatan. Ini kalau break 7000 bisa ke 7225 nih. Ya, terus Cepin ini so far masih belum dapat ya barangnya, tapi dia udah sempat breakout 6000 area sideways yang kita udah buat, dan hari ini closing 6000 juga. Tapi ini tetap diantriin ya di 5875 gitu ya. Siapa tahu opening gap down terus dia langsung naik lagi. Gitu. Ya. Tapi kalau udah opening gap up, udah mendingan tinggalin aja. Terus HMSP ini juga masih oke. Ya. Hari ini closing 935 meskipun sempat bikin ekor gitu ya. Tapi ini kalau besok-besok bisa bertahan di atas 930 masih bakalan bagus. Ya, terus CPO ya entah kenapa
beberapa saham CPO kurang bagus. Yang menarik itu cuma satu ini DSNG. Ya, ini nggak tahu ada apa, info apa. Ya, cuman DSNG doang yang menarik. Saya cek saham LSIP, AALI itu nggak ada yang sebagus DSNG. Ya nih, LSIP, AALI-nya juga nggak menarik menurut saya. Ya. SIMP-nya juga kurang, ya, kemana-mana. Jadi ya kita pantau aja DSNG-nya kayak gimana ya. Kalau info saya juga masih belum dapat info sih DSNG ini kenapa. Gitu. Oke ya, mungkin kita coba lanjut ke sektor berikutnya ya. Oh, udah habis. Oke. Kalau gitu ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi memang sampai sekarang kondisinya itu nggak terlalu banyak saham yang menarik ya. Market juga beberapa hari ini sepi. Cuman yang tadi saya bilang di depan, minggu ini adalah minggu penentuan kalau memang mau ada window dressing. Ya. Kalau minggu ini GoTo-nya masih nggak bisa naik, ya nggak ada nggak ada lanjutan naik, malah sideways cenderung turun, ya saya udah bisa pastikan window dressing nggak akan ada. Tapi kalau misalnya minggu ini dari tanggal 19 sampai tanggal 23 ini GoTo-nya bisa naik balik ke atas 100 ya. Kalau bisa udah capai target saya 120 sampai 130, nah itu window dressing akan ada. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin hari ini sampai di sini dulu aja, ya. Terima kasih buat waktunya. Selamat malam, Bapak Ibu, dan happy cuan. Selamat malam, happy cuan.